Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyelesaikan tugas mata kuliah etika profesional dari kelas A. Di sini kami mendapatkan tema kerahasiaan, di mana kerahasiaan itu sendiri akan kami jelaskan nanti di dalam hasil dari diskusi kami bersama dengan narasumber. Sebelum masuk ke dalam situ, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Dari saya sendiri, perkenalkan, nama saya Roni Firnanda dengan NIM 23025. Perkenalkan, nama saya Rizal Fadilah dengan NIM 23009. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Lestari dengan NIM 23064. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Tamlaul Misan dengan NIM 23027. Perkenalkan, nama saya Diki Prasetyo dengan NIM 23166. Dan selanjutnya akan disampaikan kembali oleh Mas Roni Fernanda. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Pras. Di sini langsung aja kita masuk ke dalam diskusi yang udah kita ringkas dengan membuat PPT. Bentar, saya share screen dulu. Oke. Dari yang kita bahas di awal tadi, kita dari kelompok 1 mendapat tema tentang kerahasiaan. Terus di sini udah ada anggotanya juga. Langsung aja kita masuk ke dalam PPT-nya. Apa sih kerahasiaan itu? Kerahasiaan adalah konsep atau prinsip yang berkaitan dengan menjaga informasi atau data tertentu agar tidak diketahui, diakses, atau diungkapkan kepada pihak yang lain yang tidak berhak. Informasi ini harus dijaga agar tidak bocor ke pihak yang tidak berwenang untuk melindungi kepentingan organisasi dan individu. Apakah Anda ingin mendalami aspek tertentu dari kerahasiaan ini? Itu tergantung dengan diri Anda masing-masing. Oke, akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini di diskusi kita mempunyai memilih ahli yaitu Kak Sonia Marta Salsabila. Nah, Kak Sonia ini itu adalah anggota dari Himpunan Teknik Informatika, khususnya menjabat sebagai anggota Departemen Advokesma Himatif. Nah, Kak Sonia ini juga sebagai mahasiswa aktif Teknik Informatika angkatan 2023. Bisa di next, Mas Roni. Oke, lanjut ke dalam sesi diskusinya. Di sini kita mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait tentunya dengan kerahasiaan itu sendiri. Di sini ada saya sendiri nanya ke narasumber, menurut kakak apa sih kerahasiaan itu? Kan kakak bergabung di himpunan nih, yang dimana himpunan harus dong memiliki sifat profesional khususnya dalam menjaga kerahasiaan himpunan itu sendiri. Nah, di sini Kak Sonia jawab pertanyaan dari saya itu. Kerahasiaan sendiri itu kayak kita menjaga informasi-informasi yang kita dapat yang menurut kita sebuah privasi. Di sini saya akan kasih contoh. Aku kan departemen advokesma, otomatis aku mendapatkan informasi data mahasiswa yang merupakan privasi. Jadi, mau gak mau kita harus menjaga privasi tersebut dari yang lainnya. Nah, di sini aku jawab lagi. Berarti data-data mahasiswa itu semua masuk ke Advo. Aku nanya dong, aku penasaran, data semua itu masuk ke Advo enggak? Terus Kak Sonia jawab, enggak semua data-data itu masuk ke Advo. Biasanya berupa nama lengkap, email, tanggal lahir, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa simpulkan, advokesma itu masuk ke dalam tema kita, kerahasiaan. Karena mereka semua itu mendapatkan data-data mahasiswa yang memang harus mereka jaga rahasianya. Oke, di sini udah pertanyaan pertama. Anggaplah ini pertanyaan pertama, diskusi pertama dengan Kak Sonia. Next. Oke, di pertanyaan yang kedua, di sini saya melontarkan pertanyaan ke Kak Sonia, yaitu di Departemen Advokesma sendiri atau Himatif, adakah aturan mengenai kerahasiaan seperti aturan yang
mewajibkan setiap anggota untuk menjaga kerahasiaan identitas mahasiswa. Nah, kemudian di situ Kak Sonia itu menjawab, kalau di Advokesma sendiri itu pasti ada aturan untuk mewajibkan menjaga data mahasiswa, karena anggota dari Advokesma sendiri itu nggak bisa seenaknya menyebarluaskan data dari mahasiswa. Nah, semisal ada anggota dari Departemen Advokesma yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja menyebarluaskan data dari mahasiswa. Nah, itu untuk ada sanksi atau tidaknya itu sebenarnya itu tidak ada sanksi tertulis, kata Kak Sonia. Tetapi ketika sudah menjadi anggota dari Himpunan Teknik Informatika sendiri itu, mereka itu sudah harus memiliki rasa berdedikasi, terus juga harus bisa menjaga rahasia. Nah, semisal ada yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyebarluaskan data dari mahasiswa, nah itu mungkin akan dapat sanksi, yaitu berupa sanksi sosial, seperti itu. Oke, di sini sebenarnya kan pertanyaan dari Kak Amel sama Kak narasumber Kak Sonia. Nah, di sini aku nimbrung. Makanya di dalam himpunan itu harus memiliki sifat profesionalitas yang itu sangat-sangat diperlukan. Di sini Kak Sonia jawab lagi. Nah, Kak Sonia di situ juga menjelaskan, juga menjawab, semisal kita jangan sampai ya kalau ada rasa benci atau tidak suka sama satu orang nih atau dendam gitu, terus dari anggota Himatif atau Departemen Advokesma sendiri itu menyebarluaskan data mereka, dan itu jangan sampai kejadian. Oke, bisa di next Mas Roni. Ya, saya bertanya waktu itu kepada Kak Sonia, gimana cara menjaga rahasia itu, Kak? Gitu. Saya bertanya seperti itu. Terus jawaban Kak Sonia seperti ini. Cara menjaga rahasia dari awal itu kita pas baru masuk himpunan ditanya, bisa nggak kalau ada masalah kita selesaikan? Bisa tidak kita menjaga data-data mahasiswa, jangan sampai tersebar luaskan. Itu, dan kita sudah berkomitmen juga agar data-data mahasiswa itu tidak bocor. Itu ungkap Kak Sonia. Bisa di next. Nah, di sini aku anggaplah menyimpulkan di tengah-tengah ya. Jadi sebenarnya menjaga kerahasiaan dalam himpunan ini juga sama pentingnya dengan menjaga kerahasiaan di dunia pekerjaan atau perusahaan. Makanya kita gak terlalu jauh-jauh mencari ahli di bidang ini. Di bidang maksudnya di bidang ini tuh kayak di bidang kerahasiaan ini. Karena kan kampus itu dianggap miniatur negara. Otomatis miniatur negara ini di dalamnya kurang lebih sama seperti negara yang memiliki rahasia-rahasia yang harus dijaga. Begitupun di dalam himpunan yang menyimpan rahasia-rahasia mahasiswa yang harus dijaga pula. Karena itulah kelompok satu ini gak mengundang ahli dari dunia pekerjaan langsung, tetapi mengundang yang kita kenal dulu, yaitu dari himpunan kita sendiri di Departemen Advokesma, yang dimana Departemen Advokesma ini kan juga menyimpan rahasia-rahasia mahasiswa, otomatis masuk ke tema kelompok satu, yaitu tentang kerahasiaan. Gitu. Next. Kemudian sini saya bertanya ya, apa yang dilakukan jika terjadi pelanggaran? Misal ada anggota dari Advo yang tidak suka ke si A lalu dibocorin data mahasiswa tersebut. Terus sanksinya itu gimana? Kemudian Kak Sonia jawab ya, ini. Kalau itu sih dari pribadinya masing-masing ya. Kita gak bisa seterusnya mengontrol semua orang-orang yang ada di Advo. Tapi semisal ada yang membocorkan, otomatis mau tidak mau akan diberi sanksi, entah itu dari Departemen Advo sendiri dan juga ketua himpunan. Untuk sanksinya sendiri yang paling berat yaitu ya dikeluarkan langsung dari himpunan, tapi sampai saat ini masih belum ada kejadian yang seperti itu. Next. Ya, kemudian waktu itu kan saya kan bertanya kepada Kak Sonia ya,
Jadi pertanyaannya itu seperti ini. Jadi misalkan nih, ada salah satu anggota Himatif yang membocorkan data ke temannya sendiri. Nah, agar mendapatkan dosen yang menurut dia baik. Nah, agar dia mendapat nilai A, seperti itu. Nah, kejadian seperti itu gimana sih? Nah, untuk Kak Sony sendiri itu menjawab. Nah, kalau itu sendiri itu eh, kita nggak tahu siapa aja nama-nama dosen dari mata kuliah dari awalnya. Kalau emang dia ngebocorin, berarti dia bisa aja dapat dari dosennya atau dosen. Biasanya yang megang data itu admin sama dosen. Jadi dosennya itu eh, sebar kayak ke grup dosen gitu. Terus dia itu sebarin ke teman-temannya. Pastinya itu dia itu akan ditegur, atau jika dia masih menyebarkan lagi, maka dia akan diberi sanksi. Kalau paling berat itu ya dikeluarkan sih. Seperti itu. Ungkap Kak Sonia. Oke, next. Nah, di sini Kak Sonia itu kan ini sesi diskusi, otomatis ada yang bertanya dari narasumber, kita yang bertanya, otomatis saling diskusi lah. Di sini Kak Sonia nanya itu, nah ini kan kita diskusi. Aku mau tanya ke kalian, menurut kalian perlu nggak ada sanksi tertulis mengenai hal-hal kerahasiaan seperti ini? Karena di dalam himpunan itu masih belum ada sanksi tertulis sama sekali. Terus ini dijawab oleh teman-teman rekan-rekan kita diskusi. Nah, di sini saya sendiri itu menjawab. Nah, menurut saya sendiri, sanksi tertulis itu harus ada karena kita kan nggak tahu kejadian di masa mendatang itu seperti apa. Takutnya ada yang melanggar hal tersebut, yaitu ada salah satu anggota yang menyebarkan data dari mahasiswa. Nah, jadi sanksi tertulis itu memang harus ada untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Mungkin bisa next, Mas Rani. Ya, jawaban saya waktu itu, menurut saya itu perlu peraturan tertulis dalam advokesma untuk menjaga kerahasiaan. Itu untuk ketegasan anggota agar lebih profesional dalam melakukan job desk-nya. Nah, untuk jawabanku sendiri di sini terkait dengan pertanyaan dari Kak Sonia itu begini, misal nggak ada sanksi tertulis, misal nih si A melakukan pelanggaran, dia bisa membantah karena nggak ada sanksi tertulis itu. Jadi misal ada sanksi tertulis itu jadi lebih tegas terkait dengan peraturan-peraturan yang tidak ada di dalam sanksi tidak tertulis itu. Makanya kita membutuhkan, kayaknya kita masukkan ke Kak Sonia itu harus ada sanksi tertulis biar si A tidak semena-mena lah dalam menjalankan tugas di himpunan. Terus Kak Sonia jawab, nah masukannya itu bagus, mungkin bakal dilanjutkan nanti di himpunan ini. Oke, selanjutnya kesimpulan dari diskusi kita yakni yang kami dapatkan dari diskusi yang kemarin kita lakukan itu adalah menjadi orang yang bisa menjaga kerahasiaan adalah sesuatu hal yang wajib dimiliki setiap diri manusia, walaupun itu adalah hal yang cukup sulit. Dan dari diskusi kita yang kemarin kita diskusikan yaitu kita ini juga belajar. Tidak semua orang di dalam lingkungan kita bisa untuk menjaga rahasia. Walaupun begitu, kita harus tetap tanamkan di diri kita masing-masing bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya dimanapun kita berpijak. Seperti itu. Nah, sesi diskusi sudah berakhir. Itulah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan kepada narasumber kita, Kak Sonia dari Advokesma Himatif itu sendiri. Kemudian di sini ada ada foto dokumentasinya. Kemarin kita melakukan sesi diskusi di Taman Kampus bersama dengan anggota kelompok 1 dan juga narasumber ahli di bidang kerahasiaan tersebut yaitu Kak Sonia dari Himatif. Ini adalah foto dokumentasinya. Kemudian
Di sini juga ada Mungkin videonya dulu. yang Halo, bisa perkenalkan, diputar namaku oleh Roni Fernanda dengan NIM ibu 230225. khususnya Halo, Ika. perkenalkan nama aku Ini bisa Amelia diputar Lestari video dengan NIM dokumentasinya. Di sini ada 23064. video lengkapnya pun juga, disediakan video lengkapnya. Halo, perkenalkan Ini nama adalah aku Rizal beberapa Fadila dengan NIM cuplikan dari 23009 ya. diskusi kami waktu itu. Perkenalkan, nama Kalau mau saya menonton video lengkapnya Samuel bisa Augustan diklik dengan di NIM link 027. Google Drive ini. Kalau saya sendiri tuh Oke, di sini ada pembagian tugasnya. Saya sendiri sebagai ketua kelompok, terus di sini koordinator diskusi. Yaitu koordinator diskusi ini apa? Koordinator diskusi ini adalah orang yang menghubungi narasumber dan mencari ahli bidang, yaitu Amelia Putri Lestari dan juga Rizal Fadila. Terus editing gambar dan video itu Rizal Fadila dan juga M. Taufik Tamlaul M. Dokumentasi sendiri ada Diki Prasetyo dan juga saya. Editing PPT juga ada Diki Prasetyo dan juga saya. Terima kasih. Oke, itu saja mungkin dari kelompok 1 terkait tentang kerahasiaan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga kami mendapatkan nilai yang bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.